kehadirannya. Iya kan, saya merasa waktu kalian mungkin semua menyaksikan lah, kan sekarang zamannya medsos ya, bagaimana saya adalah salah satu orang yang kalau bisa dibilang korban bullying ya, gitu. Korban bullying yang juga salah satunya dilakukan oleh terdakwa ini ya. Dan pada saya mengalami doxing dari si terdakwa ini yang lumayan memang, satu followernya itu banyak, dan kedua si terdakwa ini kan selalu memframing bahwa apa yang dikatakan dia itu selalu benar. Nah ini yang menjadi concern saya sebagai temannya Reza, untuk mensupport Reza, menemani dia dalam persidangan kemarin. Kebetulan kan memang dia harus menjadi saksi pelapor. Jadi saya datang ke sana ingin mendukung, ingin menyemangati Reza Gladys sebagai korban bullying. Yang paling jelas kelihatan pada saat sidang adalah dia harus menghadapi goncangan psikis. Kedatangan dirimu untuk memperkuat seperti itu. Kalau misalnya memang ada guncangan psikis itu apa sih kan? Sebagai sahabat pasti tahu dong. Sehingga gua harus datang untuk menguatkan. Kalau misalnya dirimu lihat dari segi psikis yang dihadapin sama Reza ya, apa? Nervous nggak karuan, anxiety atau siapanya nih dari Rezanya? Saya tidak melihat Reza seperti yang kamu bilang tadi ya. Saya melihat Reza di sana sangat percaya diri, ya seperti kita saksikan sama-sama lah, semua pertanyaan dari JPU dan kuasa hukumnya terdakwa dengan lugas bisa dijawab oleh pelapor Dr. Reza Gladys. Berarti tidak ada rasa gugup, tidak ada rasa deg-degan. Ya itu kan inilah bahayanya framing di dunia maya ya. Saya dengan Zanza yang paling depan menyaksikan bagaimana dengan tegasnya Reza menjawab semua pertanyaan, baik dari JPU, baik dari terdakwa sendiri, dan dari penasehat hukumnya. Tidak ada yang tidak dijawab. Itu yang saya lihat dan Zanza lihat di dalam persidangan. Sama pernah jadi korban bullying dari terdakwa. Ada pesan khusus nggak sih? Lo kalau mau menghadapin dia jangan lihat matanya. Atau lo kalau misalnya mau ini kayak gitu atau seperti apa? Saya sangat tahu bagaimana, saya lumayan lama ya berteman dan tahu sifat terdakwa ini bagaimana. Jadi yang di framing di dunia maya seolah-olah dia itu orang yang sangat menakutkan, seolah-olah diri dia bukan siapa-siapa. Tidak ada itu. Saya cuma bilang sama Reza, ingat kamu adalah seorang dokter, kamu tahu harus bersikap bagaimana terhadap terdakwa. Dan dia buktikan, nggak usah kita ajarin apa-apa ya. Saya yakin dia seorang wanita dan ibu yang kuat. Kalau terdakwa berpikir bahwa dia itu ibu yang kuat, Reza juga ibu yang kuat. Jadi sama-sama. Dia, kalau si terdakwa ini menyepelekan Dr. Reza, tidak mungkin dia ada di kursi kesakitan. Gitu aja sih. Ya nggak, Jensen? Enggak, kemarin juga menarik selain persidangan juga yang menarik perhatian warganet adalah ketika terdakwa mengancamkan tangan jari tengahnya ke Afif. Sebetulnya itu bukan ke saya ya, mungkin ini karena Zanza yang merekam di sebelah saya, mungkin Zanza yang bisa menjelaskan. Itu sebetulnya bukan ditujukan untuk saya ya. Ini hanya ingin kepuasan aja, lagi-lagi framing di dunia maya seolah-olah dia mengacungkan jari tengah itu buat ke saya katanya. Iya. Kenyataannya Ya itu bentuk dari etika dia aja sih sebenarnya. Dia kan memang suka buat gerakan-gerakan tambahan. Nah, karena pada saat itu memang saya dipesankan oleh anak saya, karena pada saat saya mau mendukung Reza ini, saya izin dulu ke anak saya yang paling besar yang ada di Kanada, Naira, Mami mau datang ke sidangnya terdakwa ya. Sure mami boleh, tapi kalau mami mau datang ke sana, aku minta satu permintaan. Apa? Saya bilang gitu. Bisa kamu video call aku pada saat kita ini duduk di kursi terdakwa? Sure, saya bilang. Apa yang mau kamu lakukan? Saya bilang. Seperti yang mami bilang, kalau kita berbuat jahat dan melanggar hukum di Indonesia ini, kita harus tahu resikonya apa. Dan aku ingin melihat dari manapun balasannya terhadap terdakwa ini, finally dia duduk di kursi pesakitan dan aku mau melihat itu. Nah, makanya pada saat terdakwa masuk, saya memang video call anak saya.
kebetulan si terdakwa ini disorakin oleh kubunya bukan kubu ya, oleh pendukungnya Dr. Eza ini. Mungkin dia nervous juga sehingga noleh ke belakang, dan anak saya pun melihat pada saat dia mengacungkan jari tengah. Itu namanya remaja ya, dia membalas memang sambil dia ya untung saya pakai earphone ya, sambil dia mengatakan, kamu lihat, kurang lebih gini ya artinya, kamu lihat apa yang kamu rasakan sekarang. God never sleep, kata anak saya. Tuhan nggak akan tidur. Sekarang saya melihat kamu di sana dan ibu saya menonton kamu ada di sana. Itu yang dikatakan anak saya pada saat saya video call, dan kebetulan si terdakwa ini disorakin sama pendukungnya Reza sehingga dia mungkin terganggu mengacungkan jari. Tapi anyways, itu bukan hal penting buat kita bahas. Poinnya adalah kita fokus kepada persidangan ini, jangan fokus kepada gosip-gosipnya ya. Kita fokus kepada persidangan ini bahwa menurut keterangan dan tuntutan yang ada di persidangan kemarin adalah tentang pemerasan dan TPPU. Itu aja sih. Saya ada di sana itu bukan untuk mengikuti perjalanan sidang atau urusan skincare-nya. Saya ada di sana untuk mendukung Dr. Eza dalam menghadapi bullying. Mungkin akan hadir Kak. Nggak tahu deh. Kalau Zanza hadir ya, karena saya selalu komunikasi kan sama Zanza, gimana nih kita yang dulunya kita membela ya, pada saat itu kebetulan dia benar ya. Benar. Pada saat itu. Kalau hari ini dia salah menurut kita ya. Salah. David, iya. Tapi dulu. Tapi merasa ini nggak sih satisfying juga di sepertinya tuh, kayak kan kemarin seperti satunya tuh dengan terdakwa, dan akhirnya dia sekarang ya seperti ini dengan kondisinya gitu, merasa kayak ya akhirnya gitu seperti apa dari Mbak Fit sendiri? Akhirnya saya tidak pernah juga gini ya, kalian itu jangan berpikir bahwa oh saya bahagia misalnya dia menjadi terdakwa. Saya tidak perlu untuk menunggu dia menjadi terdakwa untuk saya juga bisa membalas perbuatan dia. Kan lately juga saya sudah meluruskan tuh doxingan dia karena sudah keterlaluan banget, saya mulai melawan, dan pada akhirnya memang terdakwa dilaporkan oleh Dr. Eza untuk pemerasan dan TPPU ini. Nah kebetulan kan Dr. Eza juga kan teman kita, support lah. Terbayar hasil Terlalu bukan masalah terbayar itu buat saya ketika saya bisa membalas ucapan dia dengan mulut dan tangan saya sendiri ya, itu udah cukup buat saya, karena saya bukan pecundang yang ikut-ikutan dengan seperti yang kalian bilang kan, ini nggak tahu nih media mana yang nulis Dr. Eza ada yang menunggangi. Dia itu korban bullying sehingga usahanya mengalami kebangkrutan karena pribadinya diserang oleh terdakwa ini gitu. Jadi jangan terlalu menggoreng-goreng berita seolah-olah ini terdakwa ini bukan berkasus berat ya, seolah-olah ada yang menunggangi karena banyak musuhnya. Tidak seperti itu. Faktanya memang terdakwa ini melakukan tindakan kriminal di Republik ini dengan pasal yang disangkakan yaitu TPPU dan pemerasan. Jadi ayo kita sebagai warga negara Indonesia ini belajar pintar. Jangan yang kita konsumsi ini hanya urusannya gosip ya. Ya enggak? Urusannya penggiringan opini gitu. Ini Zanza kan termasuk menurut saya masyarakat yang giat mengedukasi di sosial media ya. Meluruskan berita-berita apapun, tidak hanya urusan terdakwa, tentang hukum-hukum yang ada di Republik ini. Mungkin Kak kemarin berteman lama sampai akhirnya seperti ini gitu. Ada kita pernah melihat kayak atau kayak menyayangkan gitu nggak sih Kak? Kenapa saya harus kasihan? Dia sendiri pun tidak kasihan. Kalau harus ada yang kasihan itu ya dirinya sendiri ya. Jadi jangan berpikir oh saya punya rasa, nggak ada. Kan seperti dia bilang ke saya, she is nothing. Aku bilang sekarang, you are nothing at all. Iya, nothing at all. Nggak ada urusan itu ya. Seperti
Saya pun kan kenal sama terdakwa ini bukan seperti framing di dunia maya bahwa seolah-olah saya itu bestie banget. Ini nggak ada. Dia kawan biasa aja buat saya. Orang yang datang ke hidup saya minta pertolongan itu. Pada saat setelah selesai saya tolong ya dia seperti itu ya sudah ya nggak masalah, itu kan memang sifat dia. Kayak udah biasa deh gitu ya. Udah biasa kan, tidak terjadi di diri saya sendiri pun kan juga dia selalu begitu terhadap orang lain. Nggak heran. Tapi sebelum masalah ini akhirnya lari ke ranah hukum ya, dibilang tadi dua-duanya adalah teman. Apa namanya, teman gitu, pertemanan itu pernah nggak sih dirimu itu ngasih tahu, woi lu jangan kayak gini karena dia begini, lu jangan kayak gini karena dia begitu. Yang mana nih? Untuk dua-duanya. Sebelum akhirnya ada di ranah hukum sekarang nih. Kejadian keributan ini kan setelah dia nggak berteman dengan saya. Iya kan, ya saya akan tahu dia akan kembali lagi seperti dulu dia katanya ya, karena saya nggak tahu ini manusia dari mana dulunya. Saya tahunya kan ini onar ya, setelah nggak berkawan sama saya kembali lagi ke tempat asalnya terjadi gitu. Karena waktu berteman dengan saya ya kalian nggak usah saya jelasin seperti apa dia. Kak, mungkin melihat anak kakak sendiri itu kan udah sempat video call juga pada saat persidangan gitu. After persidangan, apa yang dikatakannya kepada kakak? Mungkin merasa lega atau seperti apa? Anak saya ngomong apa? Enjoy prison life. Itu kata anak saya. Enjoy. Deal with it. Deal with it. Berarti dia merasa kayak lepas gitu rasanya. Terlalu tinggi kalau anak saya harus memikirkan dia, Mbak. Emang dia siapa? Cuman dia melihat jadi pembelajaran buat dia. Ada orang yang pernah ditolong oleh keluarga kami, lalu menggigit, lalu berakhir di penjara ya. Deal with it. Gitu aja. Enjoy kata anak saya.